Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum memulai video ini, tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan nyalakan tanda loncengnya. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Gratis kok, nggak bayar. Saya hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menonton. Baik. Baik, puji Tuhan Pak Peri. Luar biasa ini Pak Peri. Shalom Pak. Oke, dengar ya suara saya Pak. Ya. Oke, buat teman-teman yang mau bergabung, saya udah kirim link ya. Buat teman-teman silahkan monggo. Pak Peri ini luar biasa ya. Dulu pelayanannya bersama Abi juga ya Pak? Iya. Abi Saifuddin. Tahun berapa itu Pak? Abi masih di penjara kali ya Pak? Sebelum di penjara udah pelayanan. Iya, sebelum di penjara udah pelayanan. Dari Bu Ayu belum punya anak. Iya benar. Pelayanan sama Bu Ayu bertiga dulu. Iya benar. Saya juga ketika dengar beberapa yang lain kena COVID, wah saya juga kaget juga sih Pak. Apalagi Pak Ferry kena juga kan. Banyak kan saudara-saudara kita juga yang itu kemarin kena COVID langsung. Ini kan Pak Maida ya, siapa? Ya, Al-Maida. Iya, Pak Al-Maida almarhum juga. Oke, ini udah bergabung di sini teman-teman kita yang sudah ini sore hari ini. Oke, kita ke Yohana dulu ya. Shalom, Yohana. Mic-nya tolong dibuka. Yohana, mic. Oke, mungkin ya, Yohana. Iya. Yohana Samita. Shalom Ibu. Shalom Pak. Ya. Gimana Bu? Mendengarkan kesaksiannya, apa yang mau ditambahkan sama Ibu ataupun Ibu mau tanya kepada Pak Ferry ini? Pak Ferry ini sekarang pelayanannya apa Pak? Pak Ferry? Pendoa ya Pak? Iya. Iya. Ya Bu Yohana. Untuk sementara ini enggak Pak, saya enggak bertanya, cuman saya salut juga dengan apa yang sudah terjadi dengan Bapak Ferry ini. Iya benar. Salutnya dari segi mana Bu? Karena ditinggal dari perjuangan. Bukan. Di perjuangan kalau orang ya datang pada Kristus dengan melalui banyak hal yang membuat dia ya menderita ya. Iya. Katakan gitu ya, menderita. Ya itu satu hal perjuangan untuk mendapatkan mengenal Kristus. Itu yang saya salut. Ya, benar. Ya, beliau ini dulu kalau ini mau ke gereja aja pura-pura olahraga ya Pak. Pura-pura olahraga, terus diam-diam membaca Alkitab aja takut. Kenapa sih Pak? Sebenarnya saya mau tanya juga nih. Kenapa sih ini Bapak kan kepala rumah tangga ya pada saat itu, ya kan? Iya. Kenapa jadi saat Bapak, itu saya merasa gini, saya nggak mau korbankan anak, biarlah saya saja. Nah, makanya saya tidak pernah pengaruhi anak-anak saya tuh harus ikut saya. Ya. Jadi saya biar saja, biar saya sendiri. Kan kalau saya terus terang pasti ribut. Pokoknya kalau saya terus terang pasti ribut. Dan itu dampaknya kan ke anak. Ya. Makanya saya tidak pernah juga mempengaruhi anak saya suruh ikut saya, tidak pernah. Tapi mereka mau sendiri semua. Ya benar. Saya juga lihat dari anak Bapak yang ini kan
temennya di sekolah minggu ya, ngajar sekolah minggu. Dia juga ya memang memutuskan sendiri mau ikut Yesus, bukan gara-gara Bapak juga masuk ya kan. Dia melihat sendiri keteladanan Bapak ya kan, Pak Ferry ini luar biasa. Feren ya, Feren. Iya. Oke, kita lanjut ya, Bu Yohana. Mungkin Bu Yohana nanti bisa menambahkan lagi. Ya, intinya makasih. Bu Yohana memberikan semangat kepada Pak Ferry. Sebenarnya sih Pak Ferry ini udah merdeka ya Pak. Kalau merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Iya. Sekali Yesus tetap Yesus gitu. Iya. Iya. Betul nggak? Jadi kalau sudah diberikan kesempatan sama Tuhan, dikasih jalan keselamatan, tinggalkan yang lama, jadi hidup baru. Ibaratnya kuda delman, kalau jalan kan dia tidak pernah lihat kiri kanan karena matanya duanya ditutup. Jadi jalannya lurus saja terus. Begitu. Iya. Iya benar. Jadi merdeka. Iya. Merdeka. Kemarin kemerdekaan kita juga ya kan. Puji Tuhan kita bisa melaksanakan kemerdekaan. Oke, kita lanjut ke ini ya, Wahyu Ilahi. Shalom Pak. Ya, salam. Salam Pak Leo, Pak Ferry. Ya. Luar biasa Pak Ferry, kesaksiannya Pak. Terima kasih. Ya, kalau Pak Ferry cukup dalam melewati untuk mengikut Tuhan itu luar biasa perjuangannya. Karena berbicara sudah punya anak, Bang Leo. Kalau sendiri mungkin beda. Saya dulu juga sama seperti itu, tetapi posisi kan saya masih sendiri. Nah, ketika sendiri pun ya sudah dikucilkan, ya sudah fasilitas-fasilitas dipretelin kan gitu. Tetapi tidak seberat Pak Ferry ya, namanya sudah punya anak, punya keluarga. Lihat anak sakit aja kita pusing, ya toh, apalagi ya ini harus berhadapan seperti itu kan memang sebuah proses yang luar biasa. Tetapi ya jalan Tuhan, cara-cara Tuhan itu memang sulit diselami, jalannya jalanmu tak terselami kan gitu ya. Jalan-jalan Tuhan yang tidak terselami oleh pikiran kita. Dan saya melihat Pak Ferry luar biasa sekali dan maju terus Pak, dan jangan berhenti hanya pada anak yang sudah itu. Kalau perlu istri yang meninggalkan ya harus bertobat juga Pak. Doakan saja Pak. Sudah bertobat belum Pak istri? Belum, dia sudah punya suami. Oh, sudah punya suami. Doakan lagi Pak suaminya supaya mengikuti Bapak juga. Siap terima Yesus juga Pak. Ya, bingung lagi cari suami lagi, nanti doakan lagi terima Yesus lagi kan stres, di akhirnya ikut Tuhan Yesus juga. Semangat Pak Ferry, Tuhan memberkati. Itu saja sih Pak. Salut saya Pak. Lanjut Bang Leo. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyu. Ya. Kita lanjut ke Pak Sarjono John. Shalom. Selamat malam. Oh, malam. Ya. Selamat malam. Malam. Saya hanya bertanya aja nih Pak Dio ya. Saya lihat enak nih diskusinya. Saya mau bertanya pada Pak Ferry, saya baru masuk soalnya ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Ferry tadi saya belum tergambarkan. Namun saya sudah dapat gambaran Pak Ferry begitu yakin ikut Yesus ya. Mohon maaf nih, saya ini Muslim, cuman untuk bertanya di sini boleh ya kepada Pak Ferry? Boleh ya, boleh dong. Kira-kira saya ingin menanyakan, nggak berdebat. Ya. Saya malah lanjut Pak, itu. mantap. Enak bahasa santun kayak gini kan enak ya. Jadi apa titik balik Pak Ferry jadi menerima Yesus ya? Kemudian titik baliknya macam mana? Kemudian begini, saya ini bertanya nih, kan di Kristen kan ada Katolik, ada Protestan, ada macam-macam ya.
Nah, kemudian Bapak Ferry kemana gitu? Apakah ke Protestan, apa Katolik? Nah, kemudian kalau kiranya ada orang yang ingin menerima Yesus, ya aku harus Katolik, apa Protestan, atau Saksi Yehova, atau Advent, itu gimana tuh? Mungkin itu juga saya nanya pada Pak Leo gitu kan, gimana gitu kan, sama-sama percaya Yesus itu kan. Nah, ini pilihan jalan yang mana gitu kan, banyak cabang ya enggak? Walaupun sama ke tujuan Tuhan Yesus gitu kan. Nah, kira-kira bagaimana? Pertama titik balik yang Pak Ferry, kemudian Pak Ferry milihnya kemana gitu loh. Nah, itu saja. Terima kasih. Ya, silakan Pak Ferry. Saya Protestan GBI. Ya. Saya gerejanya GBI. Jadi berarti ikut Yesus ya. Ya. Yesus lah. Yesus GBI, jalan keselamatan. GBI itu Gereja Bethel Indonesia, GBI. Oh. Ya, Saksi Yehova itu bukan kekristenan Pak ya, tolong berbeda itu. Ya, saksi Yehova itu ya? bukan dari itu ini bidat ya. Itu Pak, itu bidat. Dan tidak di ini juga di ini apa? Tidak diakui juga di Indonesia ya Pak Wahyu ya. Setahu saya kayaknya belum sampai ke situ. Memang sudah didaftarkan, cuman masih dipertentangkan karena itu salah satu aliran yang tidak, ya, Saksi Yehova itu tidak mengakui Yesus Pak ya. Yesus, tidak mengakui, iya. Jadi cuman berbeda. Dia nebeng aja ya Pak, nebeng aja iya. ya Indonesia ya. Terus saya bantu Pak Ferry tentang Katolik, Protestan, Advent itu hanya alirannya Pak, tetapi sumbernya satu, Yesus sebagai juru selamat Pak ya. Kalau mau ke Protestan silahkan, hatinya lebih, kalau Protestan itu lebih lebih agresif lah ya, lebih menonjol lah Pak itu cara tata ibadahnya. Terus kalau Katolik itu lebih liturgis, tetapi sumbernya satu Pak siapa ini yang bertanya tadi, Pak Suyono ya, Sarjono itu, bahwa sumbernya adalah satu, Yesus sebagai penebus, penolong. Katolik, Protestan, Advent itu sama, penebusnya adalah Tuhan dan juru selamatnya adalah Yesus Kristus itu Pak. Berbicara tata ibadahnya yang berbeda, cuman tata ibadahnya Pak ya, liturgi istilahnya Pak, itu yang sementara bisa saya bantu Pak. Oh begitu ya. Oh mungkin kalau di Islam ya, saya kan Islam nih, ada juga yang sempalan-sempalan yang kami tidak terima gitu ya, seperti Ahmadiyah ya, seperti Syiah yang di Iran itu loh, kan seolah-olah Islam itu ya, padahal itu bertentangan sekali dengan ajaran Islam gitu kan. Dia tidak mempercayai khalifah 4 khalifah itu dan lain-lain lah. Saya ingin tanya lagi Pak Ferry, titik baliknya tadi gimana? Momen-momen Bapak bisa menerima Yesus itu bagaimana gitu Pak Ferry? Apa hal-hal yang menyebabkan wah aku harus terima Yesus gitu? Sebelumnya Bapak Islam ya? Iya. Oke ya, itu saya tanya Pak Ferry. Ya, jadi yang saya tadi saksikan, kakak saya sakit, pulang ke rumah saya, terus dia minta dikristenkan, lalu dia meninggal. Saat itu saya bingung, saya minta pendapat teman kasih saya saran untuk bawa ke gereja. Dan dibawa ke gereja itu dalam keadaan sakit, muka bengkak, tangan bengkak. Saya masuk pun saya merasa asing saat itu kan. Saya ikut nemenin saja karena kakak saya itu orangnya nggak gaul, jadi harus ditemenin. Nah, habis selesai ibadah, kakak memang Kristen ya? Kakak saya itu nggak jelas agamanya saat itu. Kejawen lah ya. Jadi dia bilang kayak dia gitu, ke gereja. Tidak pernah ke gereja. Oh, tidak pernah ke gereja. Tidak pernah. Dari Bapak Ferry dari Jawa apa dari mana Pak Ferry? Suku Jawa Banten. Atau Batak Bapak? Oh Banten. Oh ya, Jawa Barat ya. Jadi saya antar ke situ jam 7 malam, selesai ibadah pulang. Saya kaget, dia bilang, wah baik saya, dia bilang, sembuh. Semuanya yang bengkak-bengkak itu hilang.
Nah, minggu kedua, ketiga, keempat saya tetap ngantar. Nah, dari situlah awalnya. Oke, begitu ya. dari ngantar-ngantar itu akhirnya dapat ini ya, Pak Ferry ini dapat ibaratnya kalau di ini dapat hidayah lah. Hidayah Ini lah. ya. Kalau di Islam itu hidayah gitu ya. Iya, kalau di dapat iya. hidayah langsung ya haus akan firman gitu, pengen kenal lagi lebih dalam lagi ya Pak. Mukjizat lah ya ibaratnya, wah dapat jadi mukjizat bagi saya. Dan saya dipilih. Kalau di Kristen namanya kasih karunia, bukan hidayah Pak. Ya. Kasih karunia. Kasih karunia. Iya. Iyalah, saya nggak apa-apa ya, kita kan di Indonesia ini banyak yang seperti Pak Ferry ya, Yesus, tapi ada juga yang dari Kristen ke Islam mualaf, itu kan ya manusiawi kan, mereka mencari masing-masing. Kita punya keyakinan masing-masing ya. Macam saya punya keyakinan itu, sayang sekali loh kok keluar dari Islam. Macam Bapak juga, macam beliau juga punya keyakinan kan, wah kenapa harus jadi mualaf gitu kan. Nah jadi ya mari kita sama-sama, ya yang penting kita rukun-rukun sajalah, tidak saling menghujat kan, seperti itu ya. Nah karena kita sudah dewasa, sudah punya pikiran masing-masing, kita punya kitab bisa kita telusuri dari Google, dari mana gitu ya. Oke, saya rasa gitu aja nih Pak Leo, terima kasih diskusinya. Pertanyaan saya hanya menanya itu saja. Saya boleh tanya Pak Sarjono satu pertanyaan, boleh Pak? Boleh ya. Ya, Bapak kan tahu ini channelnya Kristen Pak, ataupun apa, bukan channel Islam. Kenapa Bapak mau masuk ke sini? Ya justru itu saya pengen tahu gitu loh, ingin bertanya kepada yang sudah dapat apa Bapak bilang karunia, kasih karunia itu kan? Kasih karunia. Gitu. Iya. Apa alasannya kan? Kenapa seperti itu kan? Saya juga ingin bertanya gitu kan, seperti itu kan, sebab banyak juga yang kalau di kami ada yang mualaf ya, dia cerita ada yang dari pastor, dari pendeta, macam-macam lah orangnya kan, tingkat pendidikannya beda-beda seperti itu ya. Jadi saya juga sedang mencoba secara pribadi mencari tahu dan sedikit membuat macam tulisan juga, kira-kira apa sih yang motivasi sehingga orang bisa berubah iman gitu loh. Padahal sebelumnya kan sudah punya iman masing-masing kan, seperti itu Pak Leo. Dari lahir ya. Ya. Dari lahir ya. Oke Pak, saya permisi dulu ya. Terima kasih Pak Arjono. Pak Sarjono ya. Bicara enak kita. Iya, Sarjono ya. Padahal saya mau juga bersaksi loh. Saya juga mau bersaksi buat Pak Sarjono loh sebenarnya. Ya ini sudah. Tapi nanti ini kan bisa ada di rekamannya nanti kan. Nah saya tapi kan mau ngobrol sama Pak. Saya mau lihat dulu. Pak Sarjono sebenarnya asik. Saya juga dulu meninggalkan ajaran lama, terima Yesus gitu. Oh begitu ya. Pengalamannya apa? Ya. Enggak, ini saya, rumah saya dekat dengan masjid, sudah azan Isya di tempat saya ini di Jambi, jadi saya harus ke situ dulu. Gitu. Ya, oke. Nanti bisa kita ngobrol lagi ya, mungkin habis siap nanti Pak. boleh. Ya, salam, Tuhan berkati Pak ya. Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjut ya ke ini ya, ke aku yang diserupakan. Shalom. Ya, shalom. Ya, shalom. Mau nanya sama Pak Ferry ya, Pak Ferry? Iya, Pak Ferry. Ini aku yang diserupakan ini dari mana dulu nih? Dari tadi, Pak, dari tadi. Bukan, maksudnya daerahnya dari mana gitu. Oh, saya dari Afrika. Ya, oke. Ya. Afrika ini ya. Tahun 2021 ya. Iya. Ada bahasa saya nih, Pak. Bapak mau dengar? Oh, nggak usah, itu nanti Arab-Araban. Situ mah Arab-Araban. Enggak, ya, lanjut. ada betul serius. Ya, ini ya Pak Ferry ya tadi ya. Iya. Gini Pak Ferry, saya mau nanya. Apa yang membuat Pak Ferry tertarik atau bahasanya terpesona lah pada ajaran Tuhan Yesus?
Masalahnya aku yang diserupakan ini Kristen apa Islam dulu nih? Kayak tadi Ya kan Kristen lebih lah enak Pak, kan. masa nanya lah. Oh gitu. Kristen Oke, Pak, oke, orang oke. dia bilang Tuhan Yesus. Oh iya, mana tahu ya kan. Tadi bilang bahasa, saya males kalau bilang mau dibahasakan bahasa Arab lagi. Waduh, gitu. Nggak jago Kan saya. orang Afrika. Iya. Oke, oke, oke. Lanjut. Apa yang membuat tadi apa? Apa yang membuat Pak Peri Setiawan tertarik atau terpesona lah mengikuti ajaran Tuhan Yesus? Nah, silakan Nyata Pak. ya Pak, nyata. Karena saya nganter kakak saya itu nyata. Cuma duduk di bangku, tidak ada yang mendoakan, pulang sembuh. Iya. Cuma ikut ibadah, duduk, diri, duduk, tepok-tepok tangan, pulang sembuh. Yang bengkak-bengkak itu hilang. Ya. oh, berarti dari mujizatnya lah gitulah ibaratnya ya. Iya, nyata. Karena ternyata Tuhan Yesus itu hidup. Ya memang hidup lah Pak. Nah, itu. Karena hidup, jadi saya jadi pengikutnya. Berarti dari ajaran dulu berarti kurang nyata gitu Pak. Ajaran yang lama gitu. Saya nggak mau bicarakan masa lalu saya. Kamu jangan menjebak. Saya nggak mau. Jadi ya saya bicara yang ke depan saja. Oh ya udahlah Pak. Kamu jangan menjerumuskan sesamamu. Enggak lah Pak, ngapain menjerumuskan orang? Iya, kamu kalau ini ya nggak jadi berkat juga jadinya kalau kayak gitu. Terus jadi kan cuma nanya berarti yang lain. Berarti yang dulu kan berarti kurang jelas kan gitu. Ya bukan kurang jelas sih sebenarnya. Ya memang sekarang ini saat-saatnya Tuhan tangkap kita gitu. Tuhan yang samperin kita, bukan ini lagi gitu. Ada waktunya juga, ada kayak gitunya juga gitu loh. Di ininya bisa jadi kan ngambil kesimpulan gitu menurut pikiranku kan gitu. Oh. Ya menurut saya kalau saya sih ya Tuhan langsung ini jamah dia gitu. Kalau menurut saya ya, dan memang yang tujuannya. Kalau sebelumnya kan belum jelas kan gitu ibarat. Ya. Begitulah. Oke, mungkin itu aja. Apa yang mau tanya lagi? Sama tadi sama apa tadi Pak? Yang barusan Pak John ya? Ya Pak John. Ya kalau saksi Yehuwa nggak diakui sama kekristenan. Karena tidak mengakui Tuhan Yesus, terus terang aja ya kan? Ya. Ya, itu aja Pak. Kasihan yang lain nunggu. Oke. Ya. Kita lanjut ya ke Eno. Shalom Eno. Shalom Pak Ferry. Shalom semua ya. Shalom. Ada mic-nya bisa dideketin nggak Eno? Oh sebentar. Jelas kah? Suaranya lembut sekali. Sebentar. Mendem, suaranya mendem, kurang tegas. Jelas? Ya, bisa didengar lah, boleh. Ya, silakan. Ada pendeta Edi juga di sini ya. Shalom Pak Edi. Ya. Lagi jalan. Iya. Pak Edi Sutopo. Shalom. Ya, shalom. Pak Ferry, ini yang kesaksian seperti inilah yang menguatkan kami ya, yang udah mengenal Kristus sejak lahir ya, sangat menguatkan betul. Saya juga tadi terharu benar mendengar Bapak sampai mau ke gereja juga, sampai ganti baju dulu. Mungkin untuk orang lain nggak bisa merasakan, tapi itu benar-benar saya sampai tersentuhnya gitu. Gini Pak, saya yang bebas aja dari kecil bisa naik sepeda subuh-subuh ke gereja gitu ya, kadang-kadang mengabaikan Pak. Sering seperti yang Bapak bilang, kita sering mengabaikan. Kami yang orang-orang yang udah mengenal Kristus sejak kecil itu sering mengabaikan. Tapi orang-orang seperti Pak Ferry ini yang begitu haus gitu, dengan segala kesulitan, hambatan, tantangan, malah lebih giat gitu, lebih tertariknya untuk melayani Kristus itu sangat terasa gitu, sangat luar biasa. Itulah yang menguatkan kami Pak. Nah, terus terang ini istri saya juga Muslim Pak, tapi saya percaya waktu Tuhan lah.
saya percaya waktu Tuhan yang akan berjalan gitu. Jadi nggak bisa memang Pak, betul, nggak bisa kita. Saya sempat bagaimana ya, jadi caranya lebih tegas gitu loh ke istri saya dengan ngasih tahu ini ajaran Kristen tuh seperti ini, tapi nggak bisa ternyata Pak, nggak bisa kalau bukan Tuhan yang manggil, itu nggak bisa gitu. Betul itu. Jadi memang waktu Tuhan lah yang akan berjalan. Kalau orang yang ditangkap sama Yesus sudah, nah itulah yang nggak dimengerti oleh orang-orang yang dari seberang itu ya. Kalau tadi sayang Pak Sarjono, tadi Pak Wahyu Ilahi ya, penasaran benar sama Pak Sarjono, betul saya juga, aduh keburu pergi tuh Pak Sarjono, bukan mau berdebat ya, bukan mau berdebat sama sekali, bukan mau berdebat, tapi kita mau menunjukkan gimana itu kalau udah disentuh Roh Kudus itulah yang mereka nggak ngerti. Sekali disentuh Roh Kudus akan luar biasa gitu pengaruhnya terhadap kehidupan kita, dan itu yang mereka nggak bisa jalani gitu, nggak bisa rasakan. Kalau Pak Ferry sekarang di lingkungan sudah ini Pak, leluasa Pak, di tetangga atau saudara? Suaranya agak kecil ya. Oh kecil. Maksudnya gini Pak Ferry, Pak Ferry di tetangga di lingkungan Pak Ferry itu udah aman nggak, udah nyaman nggak gitu untuk beribadah, untuk ini gitu, selain sama istri tadi? Awalnya mereka sedikit usil karena yang tadinya saya suka ikut tahlilan di situ di lingkungan saya ini kan 100% ini Muslim. Tiba-tiba saya beralih ke seberang. Wah, mereka heboh. Tapi buat saya, nggak mau saya pusingin itu. Kan dalam ajaran Islam pun diajarkan, lakum dinukum waliyadin. Ya, saling menghormati saja. Dibentuknya Departemen Agama, apa sih? Toleransi beragama kan? Betul. Saling menghormati yang penting. Sekarang sih mereka sudah biasa sama saya. Nggak ada masalah. Nah ini satu lagi ya pertanyaan pendek, Pak Edi kan dari Banten ya Pak ya? Iya. Pak Edi kenal dengan pendeta Ismail yang dari Banten juga? Oh nggak kenal sih. Nggak kenal, wah itu luar biasa. Bang Leo boleh diangkat itu, nanti saya cobain ya kalau misalnya beliau berkenan. Coba kontak. Waduh luar biasa itu, luar biasa. Saya nanti minta nomor Eno deh, lebih ini di private chat ya. Jadi biar lebih leluasa. Itu ya dari Banten juga, dari Banten, nanti saya kontak beliau kalau misalnya berkenan bersaksi, itu luar biasa, biar beliau lah yang cerita langsung dari Banten itu ya. Oke, mungkin yang lain aja dulu, makasih untuk semuanya. Kalau Pak Ferry ini dia seangkatan sama Pak Saifuddin Ibrahim ya Pak ya, kita yang ini iya Abi cukup lama artinya Pak ya. Iya. Selamat Pak Ferry, tetap berjuang ya Pak ya di garda depan Pak ya. Itu menguatkan kami semua, semangat Bapak itu. Saya juga udah 50 lebih, tapi saya nggak mau ketinggalan dah, saya nggak mau jadi yang tertinggal. Makasih banyak Pak Ferry, makasih banyak. Ya sama-sama, Tuhan berkati. Harus Pak Eno, harus lebih semangat. Ya, amin. Saling doakan ya. Kalau boleh tahu nama istrinya siapa Pak? Tadi Pak, nanti kita doakan Pak. Patrina Wati aja. Nanti ditulis aja Pak di chat. Di private chat aja Pak. Boleh, oke. Ya memang sih kita kan Bapak udah berusaha, tapi kan apa salahnya kita bantu doa juga ya kan? Betul. Tanpa kalau doa itu sendiri, berat, bukannya nggak didengar ya sama Tuhan, tapi kalau saya merasakan sekali kalau begitu doa dalam grup atau 2-3 orang lebih ya, apalagi dalam grup besar. Waduh luar biasa. Saya sih latar belakang Katolik, tapi saya kritis dari dulu juga, saya kritis ya soal kekristenan itu, karena kan seperti yang kita percaya ya, kalau Kristen itu bukan agama, sebetulnya kita itu akan hubungan kita dengan Tuhan, itu yang mereka nggak ngerti gitu ya. Jadi jangan sampai ya, tadi sayang Pak Sarjono keburu keluar gitu, dia
Bicara soal saksi Yehova apalagi ada Mormon, mereka banyak yang nggak tahu kan tentang mungkin denominasi ya. Benar, dia tadi kayaknya keliling lah ininya. Tapi cari tahu cukup santun. Mudah-mudahan kita berdoa aja untuk Pak Sarjono. Saya juga pasti akan doa untuk dia terbuka, kelihatannya dia ilmu ada, hikmat mungkin udah sedikit di situ, hikmat tinggal kasih, nanti kalau udah tahu kita doakan sama-sama lah Makasih Bang Deo, makasih Pak Ferry, makasih semua. Terima kasih Pak Eno. Jangan lupa Pak Eno ditulis nomornya sama nama istrinya. Biar nanti di ending kita doakan. Terima kasih sama-sama Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjut ya ke cepatlah sadar. Benar nggak ya? Cepatlah sadar, sadari. Pendek soalnya di sini. Monitor saya soalnya kecil. Ayo cepatlah sadar. Silakan, Shalom. Shalom. Shalom, cepatlah sadar. Mic-nya udah dibuka, tinggal ngomong aja sebenarnya. Baik, kalau tidak ini kita lanjut ya ke Johan. Shalom Johan. Shalom. Selamat malam semua. Selamat malam. Selamat untuk Bapak Ferry yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya dalam kehidupannya. Saya selalu terpesona ya kalau dari Islam masuk Kristen ya. Karena saya tahu di Islam itu susah sekali keluar kan. Susah sekali untuk meyakinkan kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, itu luar biasa ya. Jadi meskipun Bapak ditinggal istri, nggak usah takut Pak. Tuhan pasti akan membela, Tuhan akan menggantikan. Dan Bapak udah lama ya jadi masuk Kristen ya Pak? 2014. Wow, sudah lama ya Pak ya. Jadi ya itulah Pak, saya juga dulu berlatar belakang juga bukan Kristen. Tapi karena Tuhan cinta kepada keluarga saya, dia masuk melalui pembantu saya malahan. Juga dari Kediri dulunya. Kediri kan juga Islamnya kuat toh. Jadi jarang sekali orang keren. Ya. Jadi dari pembantu. Iya, dari pembantu, dari babysitternya adik saya paling kecil. Wow. Tapi sebelumnya itu tetangga saya dulu dari gereja Pantekosta, cuman kita nggak tahu ya. Mereka selalu berdoa nangis-nangis. Kita kan orang percaya, jadi nggak kenapa mereka menangis-nangis. Nggak tahu itu gereja, nggak taunya dari Amerika. Dan terakhir itu babysitter dari Kediri mengasuh, akhirnya membawa mama saya ke gereja sampai dibaptis. Akhirnya kita anak-anaknya juga ikut dia. Saya sungguh berterima kasih kalau kita diselamatkan begitu. Karena dari keluarga opa saya itu orang yang nggak percaya gitu. Jadi dari agama kepercayaan aja gitu. Jadi Tuhan sungguh luar biasa ya Pak ya. Karena saya tahu di Muslim tuh nggak ada mujizat ya. Kesembuhan tuh nggak ada. Cuma ada di Kristen konsep ya. Jadi begitu aja Pak. Tetap semangat dalam mengikuti Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Pak Leo, Pak Leo, ya. Ini saya kan mau izin mau keluar ada di channel sebelah nih bagi waktu Pak Leo. Saya sedikit mungkin nanti didengarkan oleh Pak Sarjono tadi. Ya ingin saya pesan buat Pak Sarjono. Pak Sarjono coba nanti Bapak baca di Az-Zuhruf 61 sampai 64 Pak Sarjono. Supaya mengenal siapa Tuhan itu siapa. Kemudian di surat Maryam 71 Pak ya, apapun ibadah kita, perbuatan kita, bahwa umat muslim itu sudah kemestian masuk neraka itu sudah benar di surat Maryam 71. Kemudian untuk Pak Sarjono yang tadi mudah-mudahan nanti mendengar, siapa sih kita orang ke Kristen ya, pengikut Isa Al-Masih ya. Isa Al-Masih itu kan bahasa Arabnya ya, tetapi kalau bahasa yang mudah dikenal itu Yesus Kristus ya. Iso atau Isa menjadi Yesus itu ya. Di surat 3
ayat 55 ya, bahwa kita diangkat di antara orang kafir, supaya Pak Sarjono jangan mengatakan pengikut Yesus itu orang kafir, tetapi kita diangkat di atas orang kafir. Demikian sih pesan saya untuk saudara yang terkasih saya tadi, mudah-mudahan nanti mendengar. Untuk Pak Ferry, tetap semangat Pak, ya, kita sudah ditebus, kita harus kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada hidup kita. Pak Leo, terima kasih waktunya. Buat teman-teman, terima kasih. Tuhan memberkati. Mohon dilanjut, saya mohon undur. Terima kasih banyak Pak Johan. Pak Wahyu, Tuhan Yesus memberkati Pak. Baik, Pak Johan tadi ini, Pak Johan bilang Bapak ini bersaksi dong Pak, kesaksian dong Pak. Ya, Pak Johan. Iya, ya Pak Leo. Kalau bisa ada ya, kalau ini ya, saya juga nggak paksa juga. Kalau Bapak memang mau menggait jiwa-jiwa dengan kesaksian Bapak, ya puji Tuhan banget gitu kan. Amin. Ya Bapak kan mengalami gitu kan, merasakan gitu, memperjuangkan, mengalami bersama Tuhan gitu. Ya kalau bisa nanti di info aja Pak, atau tinggalkan nomor WhatsApp-nya atau bagaimana nanti kita biar ke depannya biar Bapak bersedia apa tidak gitu ini. Ya, saya kasih di private chat ya nomor saya ya. Baik Pak Johan, terima kasih banyak Pak Johan. Sama-sama. Baik, kita lanjut ke Pak D nih. Lanjut ke Pak D. Shalom Pak D. Shalom. Shalom. Pak D. Ya, shalom. Iya, gimana Pak D? Apa kabar nih Pak D? Luar biasa baik, selalu luar biasa baik. Alhamdulillah. Ya, gimana Pak D? Mau menambahkan? Mau apa, nyalamin Pak Ferry aja. Shalom Pak Ferry. Shalom Pak. Ya, Pak Ferry itu Bantennya di mana? Pasar Picung Pak, seketi masuk ke dalam. Bisa bahasa Banten lah. Bisa dikit-dikit, tapi ya bisa lah, bisa. Kita tema ini Cilegon. Oh, di Cilegon. Iya, kita kan wong Merak konon. Oh, Jaseng. Jawa Serang. Iya, inggih. Kita ke wong Serang. Oh. Jadi, bertobat maning Merak konon ke. Jadi sholat tahajud bengi kae. Oh. Langsung bertobat. Jadi ya kayak kuwen. Jadi tahun kita mah lawas, kita mah tahun 87 kan. Oh. 87, 87. Oh. Terus dibuang sing apa dulur kabeh kan. Wong kita kan ada anak abah apa gede ke sing lopang gede. Serang. Anak ke apa sing ngendikan unyur ya, sekampung kan mah dulur kabeh, dulur kita kangen ke artinya ini apa ini sama Pak? Banten. Ini sama-sama Banten. Saudara semua. Masalahnya udah 3 menit. Iya, udah 3 menit saya pikir ini ngetes doang atau gimana? Akhirnya nongkrong, ngobrolan nongkrong. Sama-sama Banten, kita kawan kanan. Jadi kita jadi sekarang begini, ini supaya semuanya tahu lah. Ya. Jadi Pak Ferry, kalau sudah kita dipanggil Tuhan Yesus, sekarang jangan puas hanya keselamatan itu untuk kita sendiri. Mulai ceritalah sama wong-wong kan sing wakeh kan.
cerita sama orang lain yang banyak cerita. Siapa kuwen Yesus kan siapa konon ke. Nah, jadi orang kan dulu nggak percaya seorang Banten. Saya bisa ngomong Banten, asalnya di Banten konon ke. Banten konon ke. Iya. Nah, lah jadi terus berjuang, terus bercerita kepada orang banyak. Siki kita kan waneng Kalimantan konon. Dibuang Kalimantan. Nah, itu Pak Ferry. Saya Kalimantan. Jadi nanti kita bisa lah. Dan rencana ibu kita kan anakku temu putih Cilegon. Mama. Cilegon. Nah, jadi itu anugerah Tuhan yang tidak bisa dibuat. Keselamatan itu. Dulu saya cari keselamatan, sholat sehari 5 kali. Ditanya selamat ore, weh insya Allah, insya Allah, tidak pasti. Nah, konon ke, tapi saya ki kepastian. Berarti nggak jelas lah, ya. Tanya selamat enggak? Pasti selamat. Karena Yesus itu juru selamat. Oke. Ya, tetap teguh diri ya, Pak Ferry ya. Ya, amin. Oke. Itu aja, Pak Leo. Terima kasih, Pak. Ini, Pak D. Sehat terus, Pak D. Panjang umur. Ya, aku langsung live lah ya juga ya. Baik. Pak D juga mau ada kegiatan lagi ya? Ya. Oke, Pak D. Terima kasih, Pak D. Tuhan Yesus berkati. Oke, kita lanjut ke Stanley. Shalom, Bung Leo, good morning. Good How are you morning. guys? God bless you. God bless you, Pak Ferry. You too, brother. I'm not what to say, but congratulations ya. Tapi jangan melihat ke belakang lagi. Jadi keep going. Kan ada di Yohanes John 14:6 itu. I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Ya, tanpa Tuhan Yesus kita nggak bisa masuk surga. Selain Dia gitu loh. Jadi Pak Ferry itu luar biasa ya, dipilih Tuhan sendiri untuk menjadi saksi di dalam dunia ini. Gitu loh Pak. God bless you Pak dengan keluarga terima kasih, Pak. Pak. Ya, banyak terima kasih berdoa Pak. Pak. Ya, banyak berdoa. Roh Kudus pasti membimbing Bapak ke depannya. Jadi gitu loh. Terima kasih Bung Leo. Saya mendengar tadi kesaksiannya luar biasa. Jadi saya ingin menyampaikan. Terima kasih Bung Leo ya. God bless you Bung Leo. Sama-sama. Ya, Tuhan Yesus berkati. Dari Amerika ini, Amerika brother kita. Thank you. Bung Leo. Oke, kita lanjut ke Sinogo. Shalom, Sinogo. Shalom. Sinogo, monggo. Mic-nya dibuka, Sinogo. Oke. Kita lanjut ke ini dulu ya. Ke Harley Goje. Shalom. Harley Goje juga nggak bisa nih mic-nya. Oh, mana? Oke. Salam teman-teman, gimana? Baik? Oke. Wah, Pak Ferry ya. Ya, saya sudah melihat beberapa kesaksian teman-teman itu di YouTube, belum masuk tadi. Ya, luar biasa Pak Ferry. Halo. Ya, God bless you. Ya. Ya, kita juga termasuk sama dari seberang, tapi saya seberang lautan. Ateis dulunya.